Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasena. Apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada di kawasan Tamiang Layang, Barito Timur dan sekitarnya, sehingga di Barito Selatan dan sekitarnya, Anda berjumpa dengan Bung Jos Bimasena. Malam hari ini dengan talkshow tentunya, yang mana pada Senin malam sungguh yang ditunggu-tunggu acara Bung Jos Bimasena dalam acara talkshow, dan sudah hadir di studio kita yang sudah Anda rindukan tentunya. Ada Pak Cilik, Bung Jandi, dan juga Bung Senior Badowo. Akan saya sapa satu persatu dulu. Di ujung telepon, halo Senior Badowo, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya. Salam. Oke, silakan Bung Badowo disapa pendengar kita Bung yang sudah merindukan di kawasan Barito Timur semuanya, jalan. Baiklah, sebetulnya saya tidak ada persiapan untuk malam ini sebetulnya. Saya kira besok malam. Oh iya Tapi malam tadi ini. saya baca di Di grup. kita, kok ada tong ikan. Jadi saya sedikit gagal paham. Iya. Makanya saya tanya di grup itu apa sih maksudnya? Iya. Dijelaskan. Mm. Siapa yang menjelaskan tadi di situ? Eh, Bung Yandi ya? Bung Yandi ya. Baru saya ngerti, oh gini. Soalnya saya nggak ngikutin Iya. yang namanya tong ikan. Dan saya sama sekali nggak tahu kalau itu semacam pengadaan. Iya. Nah, jadi saya baca-baca tadi loh. Tong ikan, memang ikan apa yang bisa hidup dalam tong? Ikan belut Bung Senior. Ya, Ikan belut kira hidup dalam tong gitu. belut. Ya, jadi kan saya pikir begini. Ikan lele. Secara alamiah, ikan belut atau ikan lele ini, dia harus menggali lumpur. Iya. Nah, sekarang drum itu apakah dikasih lumpur? Tidak, saya nggak tahu ya teknisnya. Iya. Perikanan. Teknik dari perikanan itu Bung Senior. Ya. Jadi satu drum itu globalnya berapa habis? Untuk harga drum, harga pakan ikan, kemudian harga bibit ikan. Jadi globalnya satu drum itu berapa pagunya? Pagu anggaran. Saya sih cuman melihat di RKPJ itu realisasi anggaran untuk ikan dalam tong itu sebesar 1 M 183.850 juta. Oke. Kemudian ada anggaran pelatihan 98 juta. Nah, apakah pelatihan ini benar-benar dilaksanakan atau tidak? Ya. Ada, itu perlu ditanyakan lebih lanjut kepada penerima tong, kan begitu. Dan pelatihannya di mana? Nah, dan ada juga anggaran yang kita temukan di LPSE sebagai dana hibah, gitu kan? Pengadaan pakannya itu sebesar 582 juta. Jadi kalau misalkan ini kalau kita mau jumlah, tapi itu tergantung teknisnya lah. Mungkin sekitar total dana untuk pengadaan ikan ini dihubungkan dengan pakan, pelatihan, ya kan? Ya mungkin kurang lebih sekitar 1 M 86385 lah, kurang lebih lah ya. 1,8 M. Ya, lebih lah ya, lebih. Oke. Nah, pertanyaannya adalah pagu sekian 1,8 itu ada berapa drum semuanya? Ada yang menyebut kemarin itu sih ini program 1000 tong. Ada program 1000 tong. Anggap saja benar 1000 gitu kan. Anggap saja benar 1000. Jadi per tongnya itu dapat berapa juta? 1,8 juta sekian kan. 1,8 juta. Soalnya 1,8 M kan dari 1000 tong. Iya, bagi ini berarti 1,8 juta satu drum ya. Iya. Harga drum, harga pakan ikan, pakannya berapa ekor sih? Kalau dilihat dari kapasitas itu tong hanya sekitar 160 liter, kapasitas fullnya kan tidak mungkin full dia ya, mungkin sekitar 130-an aja lah, soalnya kan tidak mungkin sampai ke air atau loncat ya nanti gitu kan. Ukuran tongnya itu sekitar 160 liter lah, 160 liter, dan dia tong biasa agak tipis, ada merek di bawahnya. Saya udah buka Google tahu harganya berapa, gitu kan, secara partai berapa, di Tamiang Layang berapa, gitu kan. Ya anggap saja harga tong itu 350.000 lah, mahal itu sudah itu.
Iya, ya. Saya beli drum yang plastik itu Bung Yandi, drum yang plastik yang tebal, bekas racun apa itu yang biru warnanya itu. Iya, Iya. itu bekas Ya oli. itu cuma 200.000 saja harganya kan? Enggak, kalau itu tipis Pak, bukan bentuk yang oli. Kalau oli itu kan memang tebal, dia tidak boleh ini kan Iya. dia safety. Kalau ini Iya. kan memang tong air Pak, bukan Ya, kalau tong apa ini memang tong air. Kalau oli untuk obat itu ketebalannya beda karena memang untuk safety dia. Iya. Kalau untuk air itu yang tipis. Tipis ya. Nah, jadi kan persoalannya begini. Jadi kita nyambung ya, lanjut. Nah, persoalannya apakah pengadaan ikan dalam tong ini sudah berjalan berapa lama? LKPG yang kita itu Bung Senior, LKPG tahun 2020 Bung Senior. Oh, 2020. Iya. Sepertinya hampir menjelang akhir tahun kemarin. Ya, 2020 ya. Sekarang sudah bulan Mei. Anggaplah lebih kurang 6 bulan. Sudah banyak hasil kira-kira nih. Ya, jadi kan begini pertanyaannya. Jadi kita harus setback. Dalam 6 bulan ini berjalan, nah sudah berapa banyak hasil ikan dalam tong ini? Sudah seberapa besar ikannya sudah berkembang biak atau berkembang bertumbuh gitu? Tidak terdengar kalau cuma pakannya 1 karung. Iya. Nah, itu. Jadi kan pertanyaannya, efektivitasnya sampai di mana? Efisiensinya bisa diukur nggak? Dengan dana yang keluar untuk per tong itu bisa menghasilkan apa? Ya, ini Bung Senior kelihatannya mirip-mirip dengan ayam petelur nih. Ya, oke. Ya. Saya kurang pengalaman dengan ayam petelur. Tapi kalau ikan dalam kolam terpal, saya sudah pengalaman dari pengadaan. Iya. Persoalannya sekarang adalah kolam ikan terpal itu sepanjang yang saya tahu itu hanya omong kosong. Iya. Kenapa saya bilang omong kosong? Tidak ada hasil apapun. Apalagi dalam tong lah. Apalagi dalam tong. Jadi begini persoalannya. Kolam terpal, ikan dalam kolam terpal itu, terpalnya disediakan. Iya. Kandang-kandangnya dari kayu, dari papan disediakan semua. Jadi Iya. kolak. Iya. Nah, pakan ikannya disediakan. Iya. Saya ambil dari daerah Keluak ke atas. Iya. Dari Kambitin kan? Bukan. Keluak, daerah Keluak. Oh, dari daerah itu. Orang sungai itu kah? Sungai Buluh kah? Daerah bukan Sungai Buluh. Bukan Kalua ini, Kalua. Keluak ada yang belok ke kanan. Ya, Kalua. Ribuan keramba ada di situ. Iya. Nah, kemudian itu ya pakan ikannya dari sana juga. Nah, kemudian persoalannya adalah ketika itu semua diserahkan, mereka nanya, Pak, kalau airnya gimana? Saya bilang airnya air hujan tampung. Kalau bukan musim hujan katanya. Air PDAM. Kalau enggak air sumur. Kalau sumur kering, Pang, pakai air kencing kamu. Saya bilang begitu. Ini sudah semua disediakan. Airnya aja nggak mau menyediakan. Artinya masih nanya. Inilah manjanya orang-orang kita ini. Nah, persoalannya sekarang setelah setengah tahun berjalan, saya ada ngecek. Ternyata ada yang terpalnya robek. Ada yang airnya kosong. Apalagi ikannya. Iya. Nah, sampai hari ini dari hampir 1 miliar itu semua pengadaan itu. Karena dibagi-bagi berapa kelompok. Ternyata tidak ada hasil apapun. Artinya banyak mubazir. Ya, Senior ya. Duit istilahnya mubazir. Iya. Artinya kenapa harus berulang-ulang kalau itu nyata-nyata mubazir kan? Karena apa? Karena setelah itu diserahkan semua, tidak ada penyuluhan apapun. Sehingga itu berjalan kayak banyu larut aja.
Nah, kayak orang berak di sungai aja, Bung Senior. pertanian, kalau pemerintah Kabupaten Batu Timur itu betul-betul ingin menaikkan istilahnya pendapatan masyarakat bawah, itu harus betul-betul ada pembinaan. Ini nggak ada pembinaan. Kalau nggak ada pembinaan, omong kosong semua berhasil. Seperti artinya Bung Senior, seperti perencanaan yang tidak matang kan? Ya jelas, salah satunya perencanaan juga tidak matang. Ya. Padahal insinyur perikanan Ya. berjubel. Sampai longor kepala sekolahnya. Jadi apa? Hasilnya itu nggak ada. Buang-buang duit. Ya artinya kalau sudah jelas buang-buang duit itu kenapa harus berulang itu Ya. yang salah harus kan? Apa? Karena orientasinya adalah proyek. Orientasinya pi kan? Ya, orientasi proyek ini apa? Mencari untung sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi. Artinya untung sesaat kan, bukan untuk masyarakat, untung pribadi itu kan? Seperti pengalaman kolam terpal, toh juga nggak diberi juga oleh pemerintah. Tidak ada juga, tindak lanjutnya. supervisi, tidak ada pengawasan nggak ada. Ya. Nanti habislah nggak apa-apa. Toh, Ya. Pemerintah diam aja. Artinya yang jelas apalagi Ikan. begini Senior, apa yang jadi pertanyaan kita, apalagi tong yang terpal aja yang sekian meter kubik airnya kan juga tidak berhasil. 4x6. Ya itu 4x6 itu kan lumayan itu. Loh iya. Ya artinya paling tidak kan Hampir 1 meter kubik air itu kan bisa menampung sekian ekor ikan kan. sekian ribu. Iya. Apalagi kalau drumnya bermuatan 120 liter itu paling 10 ekor ikannya. Ya yang akan hidup betul-betul bisa berkembang ya paling banyak 20 ekor. Iya. Lebih dari 20 ekor mereka saling makan kanibal. Iya. Artinya proyek yang mubazir namanya kan itu. Jadi kalau proyek ini benar-benar diteliti, kalau kegagalan terjadi, apalagi ada markup, saya dengar itu perlu diselidiki oleh pihak penegak hukum. Ya, cuma penegak hukum di tempat kita ini kayaknya diam aja, Bung Senior. Kalau memang ini benar, saya siap menghadap Kapolres. Ya. Untuk melakukan penyelidikan. Ya. Karena ini tegas, kalau itu merugikan negara, itu harus disampaikan kepada penegak hukum. Ya. Dan Kapolri kan sudah jelas-jelas sangat-sangat benci dengan bermacam-macam pungli dan segala macam ini. Ya. Nah makanya sekarang ada akses internet langsung ke Kapolri. Jadi kalau Kapolres tidak bertindak, ke Kapolda. Kapolda tidak bertindak, langsung ke Kapolri. Itu ada akses sudah masyarakat. Iya. Tidak ditutup-tutupi itu. Artinya yang jelas itu melanggar undang-undang tipikor sudah kan? Ya, jelas sudah. Jadi kalau itu memang polisi mengambil alih untuk melakukan penyelidikan, ya silakan. Tapi kalau mereka tidak melakukan penyelidikannya, terpaksa kita ke tipikornya, ke KPK. Nah, jadi kegagalan kolam ikan itu tahun 2017 kalau tidak salah. Saya salah satu yang ikut pengadaan. Iya. Nah, jadi pengalaman itu saya sangat tidak percaya dengan hal seperti ini. Karena tidak ada bimbingan, tidak ada pengawasan. Tidak ada tindak lanjut lah. Kan semuanya ya tinggal yang punya ini. Dia nggak ada lauk. Jadi cedok dari dalam kolam terpal itu. Artinya yang jelas asal proyek jalan kan gitu. Ya. Jadi dari tiap-tiap OPD itu kelihatannya yang penting dia mengajukan proyek disetujui oleh DPR, ya sudah diketok proyek fee-nya sekian, kan gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya melihat bahwa kolam terpal kemarin gagal total. Sama dengan ayam petelur, total gagal. Petelur juga saya dengar. Kelihatannya gagal juga. Jadi yang gagal-gagal ini kenapa sih berulang-ulang? Iya. Nah ini kan saya jadi nggak ngerti. Jadi tanda tanya Bung Senior.
Ya, tanda Ada tanya. apa denganmu kan gitu? Ya, ini apakah ini rencananya si kepala dinas? Apakah rencananya si A, si B? Tapi yang jelas kalau itu merugikan keuangan daerah, lebih baik tidak di ini lagi. Iya, Dan- seharusnya kan begitu. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Saya berani bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan, bahwa kolam terpal itu gagal. Apalagi kolam tong. Kalau kolam tong mungkin lebih gagal lagi. Iya. Karena Berapa meter kubik air di situ kan? suhu air di dalam tong itu kalau musim panas pasti Kayak direbus. kayak direbus ikannya. Mungkin Ya. ikannya menari-nari, meloncat-loncat keluar. Akhirnya mati. Tewas. Nah, akhirnya bibit ikannya aja digoreng masyarakat kan? Ya itulah. Akhirnya apa Ya, yang sih? kita dengar begitu sih. Nggak ada hasil, akhirnya nggak ada hasil. Iya. Sebenarnya apa tujuan proyek ini sebetulnya bagus. Iya. Kalau itu betul-betul ada pembinaan dan lain sebagainya. Nanti ikan yang dipanen nanti ganti lagi bibit yang baru. Ini nggak Kenapa? ada. Kenapa tidak Keramba saja Bung Senior? Soalnya daerah kita ini daerah air kan? Keramba aja sebetulnya lebih alami. Iya. Nah, banyak contoh. Kemarin ada misalnya CSR dari Adaro dari mana? Iya. Ada pengadaan misalnya babi dalam kandang. Boro-boro berhasil. Baru setengah umur babinya sudah dipanggang. Akhirnya nggak ada hasil kan? Seharusnya babi ini berkembang biak supaya apa? Ternak ini juga berkembang. Tapi nyatanya tidak berhasil. Dari pengalaman-pengalaman seperti ini seharusnya pemerintah Kabupaten Batu Timur tidak perlulah mengadakan seperti itu. Kalau mau mengadakan itu harus ada perjanjian hitam di atas putih. Bahwa Anda mendapatkan proyek ini, Anda pelihara dengan baik, dan kami akan memeriksa berhasil atau tidak. Kan begitu harusnya. Bagaimana masyarakat bisa berhasil kalau dalam tong airnya kayak direbus? Istilahnya itulah. Iya. Jadi ada tanda tangan lah fakta integritas dan lain sebagainya. Iya. Nah, Yang itu jelas- Yang jelas Bung Senior begini. Yang jelas kita lihat orang jual-jual di pasar ikan-ikan hasil keramba itu tidak ada hasil kolam terpal atau tong. jelas itu kan hasil Semua keramba dari keramba semua kan gitu. dari hulu sungai. Iya. Semua dari keramba atau paling tidak dari kolam tanah kan gitu. Ada hasil dari kolam terpal dengan kolam drum. Iya. Itu sebagai Itu yang tempat kita belajar sebenarnya kan gitu. ya. Dan ikan yang dijual pasar Tamiang Layang ini juga sebagiannya juga dari hasil sungai, ikan sungai. Iya. Tangkapan Iya. bubuan pelantau, bubuan Iya. sapu langit, bingkuang, Iya. bubuan megantis. Iya. Itu sebenarnya. Jadi inilah yang betul-betul artinya tidak ada hasil apa-apa mubazir. Dinas terkait sebenarnya harus merencanakan secara matang kan? Rencanakan matang-matang. Dipelajarilah yang betul. Iya. Apa berhasil atau tidak? Jangan hanya asal ada proyek aja kan? Persentase keberhasilan itu sangat rendah, jangan dilanjutkan. Iya. Walaupun yang ngusul itu bos. Iya. Artinya berapa miliar rugi daerah kita kan gitu? Itu. Nah, mudah-mudahan kalau memang itu ada temuan maaf, itu harus kita kawal. Iya. Coba saya baca tadi ada yang diperiksa oleh ini pihak kepolisian. Kalau itu benar kita kawal. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan malam ini karena saya juga agak sibuk ini dengan urusan keluarga. Mungkin sampai di sini dulu saya sampaikan ke teman yang lain. Iya. Saya kembalikan kepada Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih, Terima kasih. Bung Senior. Terima kasih banyak. Sebenarnya nanti masih ada SMS juga yang masuk tadi berkaitan Ya, ini. ya apa-apa. Eh. Kalau saya dengar, saya tidak matikan ini. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bung Senior silakan standby dan mohon jangan dimatikan. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Silakan, Bung. Iya, selamat malam semuanya. Mas. Iya, selamat malam. Sebenarnya malam ini yang apa yang kita talk-talkan ini tujuannya adalah dalam rangka memberikan masukan. Iya.
memberikan masukan dan mengkritisi agar nanti pihak DPRD yang mendengarkan itu bisa mengundang rapat kerja komisi-komisi yang ada di DPRD, rapat kerja Dinas Perikanan dan Kelautan, ya kan? Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana menjelaskan persoalan ini, ya kan? Kemudian dalam rangka kedepannya lebih baik lagi. Itu sebenarnya daripada tujuan di talk show ini sebenarnya ya. Kita tertarik dari hasil temuan pansus. Hasil temuan pansus itu ada di dalam catatannya ada bantuan pemeliharaan ikan dalam tong untuk masyarakat terdampak COVID. Bisa nanti dihubungin senior lagi Bung Jos. Bung Jos. Silakan lanjut. Ya, oke. Nah, jadi kita tertarik dengan hasil penemuan pansus, di mana pansus itu memuat dalam catatannya tentang ikan dalam tong ini menggunakan anggaran yang terrealisasi itu sebesar 1M 183.850 rupiah, gitu kan? 1M 183.850.000 rupiah itu maksudnya. Kemudian di dalam LKPG ini juga ada pelatihan singkat sebesar 98 juta. Nah, jadi rekomendasi pansus sendiri ke depannya agar urusan kelautan dan perikanan yang melaksanakan anggaran cukup besar dalam setiap kegiatan program wajib melaporkannya dalam target capaian indikator kerja seperti yang tertera dalam catatan catatan yang misalnya berdasarkan anggaran yang dikeluarkan. Jadi pansus rupanya tidak bisa membaca di capaian indikator kerja tentang program-program ini. Nah, sehingga pansus mempertanyakan ini gitu loh, ya kan? Jadi termasuk persoalan pelatihan gitu kan? Di dalam temuan pansus ini juga ada istilah pelatihan singkat yang ada di LKPG, tapi pansus juga rupanya ada mendengar pelatihan pembuatan pakan. Pelatihan pembuatan pakan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Ketika saya periksa di LKPG Ketenagakerjaan, saya justru tidak menemukan. Nah, jadi saya tidak tahu sumber dana pelatihan yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja itu sumber dananya dari mana, begitu kan? Tapi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, mereka mengatakan itu memang rasionalisasi dari COVID-19, gitu kan? Nah, tapi persoalannya pansus juga menemukan itu tidak terbaca katanya di LKPG. Nah, hal-hal inilah yang harusnya dijelaskan dalam rapat kerja nanti di komisi kerja gitu kan. Itu kan dana pelatihan untuk pakan itu kan beserta alatnya lumayan besar tapi tidak terbaca. Itu kurang lebih 300-an juta kalau tidak salah. Sementara ini kan bukan 300 juta, pelatihan singkat namanya 98 juta gitu kan. Nah, inilah yang malam ini kita jadikan talk show dari temuan pansus yang ada di lapangan dan data di LKPG, begitu kan? Memang apabila kita teliti, menurut mereka sih ini program 1000 tong ya. Kalau kita dapatkan informasi, tapi di LKPG tidak disebutkan kata-kata 1000 itu. Kata-kata 1000 itu tidak disebutkan. Tapi ada salah satu sumber yang menyebutkan ini memang program 1000 tong. Artinya dibagi ke semua wilayah desa. Entah berapa banyak bagian-bagian itu kita kurang mengetahui gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat dicermati secara teliti LKPG ini, maka realisasinya adalah untuk ikan dalam tong ini 1M 183.850 ditambah 98 juta pelatihan singkat. Maka totalnya adalah 1M 281.850.000 rupiah. 1M 281.850.000 rupiah.
Kemudian kita temukan lagi di LPSE, dengan sumber dana hibah katanya, ya kan? Dana hibah untuk COVID-19, pengadaan ikan dalam tong juga, pakannya di sini ya, bukan ikannya, ada ikan dalam tong, tapi pakannya itu sebesar 582 juta. 482 juta. Nah, karena ini tidak terbaca di LKPJ, gitu kan? Nah, ini juga harus dijelaskan. Apakah 582 juta ini ada termasuk dari 1M183 atau itu anggaran tersendiri? Kalau itu anggaran tersendiri, maka jumlahnya adalah 1M863 juta 850.000. Nah, sementara kita sudah mengerti tongnya bagaimana, bibitnya berapa, jumlah ikannya atau bibitnya berapa, gitu kan, pakannya berapa, gitu kan, kita sudah mengerti, gitu kan. Dari belanja total yang bisa kita rinci itu masih jauh, seharusnya di bawah 1M plus ongkos angkut, gitu kan. Jauh sekali di bawah 1M masih. Artinya itu kita hitung secara eceran saja, bukan partai. Yang perlu kita pertanyakan yang lain, selain ikan dalam tong ini, karena terkait dengan bibit, ada juga program-program bibit. Di tahun 2020 yang sama, pertanyaannya bibit ikan dalam tong ini berasal dari mana? Dibeli dari mana? Kan? Apakah berasal dari bibit pembenihan? Nah, di sini kan ada anggaran, gitu kan? Pembinaan dan pengembangan perikanan itu sebesar 442 juta. Saya tidak paham bahasanya ini. Pembinaan dan pengembangan perikanan. Anggarannya 442 juta realisasinya. Kemudian ada pengembangan bibit ikan unggul. Itu 400 juta 40.600 rupiah. Jadi ada juga terkait proyek-proyek lain di perikanan ini yang mestinya apakah ini adalah simbiosis dari bahwa bibit yang sudah dikembangkan kemudian ini dibeli dari masyarakat misalnya kan yang ikut proyek ini, gitu kan? Atau ini dibeli tersendiri bibitnya, saya juga tidak tahu. Makanya ini kan dalam program yang satu tahun itu ada bersamaan paket-paket tertentu yang harus dicermati. Jadi kita menemukan di LKPJ ini ada pengembangan bibit ikan unggul itu anggarannya luar biasa. Ini pengembangan bibit ikan loh ya, 400, 040, 600. Kita bisa bayangkan berapa besar, berapa banyak ini bibit ikan yang ada ini kalau anggarannya hampir setengah M begini kan. Sama dengan yang program lainnya, pembinaan dan pengembangan perikanan. Pembinaan dan pengembangan perikanan. Nah, ini masih masuk dalam target program pengembangan budaya kan, yang anggarannya juga lumayan besar. 442.195.971. Kemudian ada anggaran ikan dalam tong 1M183.850. Nah, ini adalah program-program yang sebenarnya bisa saling dikaitkan dalam pengertian mungkin bisa saja bibitnya berasal dari mana sumbernya. Sumbernya apakah dari pengembangan ini atau diberi dari luar daerah. Nah, ini yang juga harus dipertanyakan oleh pihak DPRD nanti secara cermat, begitu kan? Karena ikan jujur saja untuk penelitinya siapa yang mau nyelam. Kalau sudah ikan ditempatkan di kolam, ceritanya siapa yang mau nyelam kan begitu. Yeah. Mau menghitung ikan siapa yang mau nyelam. Ini sungguh harus dicermati loh ya program-program ini di perikanan dan kelautan ini, karena ada program pembibitan ikan, pengembangan ikan, ada program ikan dalam tong, gitu loh, ya kan? Ikan dalam tong. Di sisi yang lain ada program pengadaan pengadaan
pakan ikan melalui hibah. Di sisi yang lain kita temukan di LPSE. Jadi talkshow malam ini adalah untuk memberikan sumbangsi pemikiran minimal buat wakil-wakil kita di DPRD sebagai bahan-bahan mereka mempertanyakan ini. Kalau sudah dapat penjelasan kan tidak masalah. Yang penting kan keterbukaan, transparansi, ini bagaimana mekanisme kerjanya sih, berapa banyak sih ya kan? Kemudian ikannya dari mana, begitu kan? Nah, ada juga yang bisa ngitung. Kalau misalkan orang perikanan bilang, Pak, kalau udah percaya masuk aja ke kolamnya, Pak, kami sudah melakukan pengembangan ikan. Siapa yang mau? Atau masuk aja ke dalam tongnya kan? Siapa yang mau juga kan begitu. Jadi istilahnya malam ini kita adalah bagaimana melakukan sumbangsi pemikiran saja, ya kan? Kemudian kalau kata senior tadi bahwa ini adalah sebuah produk yang gagal pula, gitu kan? Nah ini juga pembelajaran buat kita ke depan. Hentikan semua ini. Artinya begini, dulu ada ikan terpal, itu boleh dikatakan dijamin gagal, ya kan? Kemudian ada lagi ikan dalam tong, gitu kan? Nah, kemudian ada ayam kemarin, cuma untuk pertanian kan sesinya tersendiri nih Bung Jos, hanya sekali-sekali saja kita sesinya tersendiri saja pertanian, gitu kan? Sudah tahu ayam petelur itu gagal di awal waktu menggunakan DD, ya kan? Tapi apa ya? Diadakan lagi ayam itu gitu buat kelompok-kelompok masyarakat gitu kan, diadakan lagi gitu kan. Dan itu dananya lumayan besar, 2M berapa saya lupa itu. Tapi ini tersendiri saja nanti, tersendiri saja sesinya. Itu dulu Bung Jos, artinya ada beberapa program di pertanian yang saling terkait dan bisa terkonteks, ya kan? Tapi anggarannya cukup besar. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa anggarannya sangat besar sekali gitu loh, ya kan? Dan ingat, kalau sudah terlaksana, susah juga menghitung ikannya dalam kolam kita. Silakan masuk ke kolam. Iya, susah. BPK sama BPKP juga udah mau nyebur kan? Iya. Mereka hanya meneliti di atas kertas saja gitu kan. Tapi kita hanya mencermati, oh ini kok besar sekali, 400 juta gitu kan. Kemudian ada 442 juta pengembangan, kemudian ada dukungan untuk dana DAK yang 100 sekian juta, itu menggunakan dana DAK, tapi mungkin sarananya didukung dengan dana daerah juga gitu kan. Ini sebagai dana sharing ya kan? Dana sharing gitu kan. Nah, jadi ini adalah program-program yang cukup terkait semuanya, ya kan? Di mana seharusnya mungkin ya kan kita berhasilkan dulu, makanya kemarin itu untuk COVID ini yang diperlukan masyarakat itu kan saya bilang dari awal hanya bantuan tunai sebenarnya saat pandemi ini. Mari program ini disusun ke depannya secara baik, tapi jangan dipaksakan tidak terukur seperti ini, akhirnya potensi gagal gitu kan. Masyarakat justru di masyarakat di pandemi COVID ini tidak begitu membutuhkan hal-hal yang begini. Di tengah perekonomian lesu, daya beli turun, mereka justru berharap tunai, gitu kan. Cuma kalau persoalan tunai ya itu bukan proyek gitu loh. Itu dulu Bung Jas. Aku bisa menangkap dari program perikanan dan kelautan yang saling terkonteks dan bisa dihubungkan gitu kan. Tapi maksudnya ini bisa ditanyakan oleh pihak DPRD dalam rapat komisi nanti, rapat kerja komisi, kan begitu Pak Cilik ya? Iya. Jadi itu tujuan kita sebenarnya. Nah, kalau terjadi ada indikasi lain silakan aparatur hukum, ya kan? Cuman kita ingin memberikan kok ada program pengembangan bibit ikan di sini, ya kan? Nah, kemudian ada pembinaan dan pengembangan perikanan, kan begitu? Kemudian ada lagi ikan dalam tong. Sekarang pertanyaannya, bibit ikan dalam tong ini dari mana, gitu kan? Jadi program-program ini yang terkonteks ini justru saling terkait dan harus dipertanyakan secara jelas. Nah, mungkin juga lah masuk dalam kolam menghitung ikannya. ini adalah yang paling simpel, tapi mas harus masuk akal gitu loh.
harus masuk akal. Misal Anda mengadakan 1.000 tong, ya kan? Nah, masyarakat tahu harga 1 tong berapa, dari mereknya, dari ukuran liternya. Kemudian berapa bibit? Masyarakat tahu harga bibit antara 200, 250, 300, ya agak besar sudah 500-an gitu kan. Nah, tinggal menghitung saja lagi gitu kan. Nah, masyarakat juga tahu harga pakan berapa. Orang di Kaluas saja kok dekat, anggap saja kita beli eceran 350.000, 1 karung besarnya. Kan begitu. 200 Bung Yandi. Nah, kita yang besar-besar saja dulu kita hitungkan Pak, sama angkutannya. Iya kan? Iya. Nah, kalau yang besar saja sudah kita hitung, itu jauh sekali capaiannya gitu. Di pasar kami yang lain itu 200.000 saja Bung Ya. Yandi 1 karungnya. Apalagi kita hitung yang di bawah gitu loh, ya kan? Nah ini yang mesti harusnya Komisi Kerja di BRI juga mempertanyakan ini sehingga ke depan ini tidak terulang seperti ini. Kok anggarannya besar sekali gitu loh, ya kan? Nah itu ya. Jadi yang masuk akal saja. Kita tidak menuduh. Coba perjelas saja ini kepada masyarakat. Kalau dari awal dibuka ke publik transparan, tidak seperti ini. Percaya saja, ya kan? Tidak seperti ini kok, ya kan? Nah, marilah DPRD dalam rapat-rapat kerja komisi mengundang ke perikanan dan kelautan ini, ya kan? Mensinkronkan ini semua antara program yang satu dengan program yang lain. Kalau persoalan ada indikasi lain, ya silakan itu urusan aparatur penegak hukum, ya kan? Aparatur penegak hukum. Kita tidak bicara itu malam ini, kita bicara untuk perbaikan ke depan. Karena yang kita sorot adalah temuan pansus. Temuan pansus, kan begitu. Yang notabene temuan pansus ini harus diperbaiki, kan begitu Pak Cilik ya? Ya. Oke. Nah, kurang lebihnya begitu Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih. Masih bersama kami di Bung Jos Bimasena dalam acara Talkshow. Ditunggu sesaat dan kita akan kembali lagi. Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasena dan kita lanjutkan. Ada tadi Bung Badowo, Bung Senior tadi terputus dan juga ada Pak Lelo. Namun sebelum kita sapa Pak Lelo, ada waktu untuk Pak Cilik. Silakan Pak Cilik, ada waktu untuk Anda Pak Cilik, silakan Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Nah, rekan-rekan narasumber yang saya hormati dan juga seluruh masyarakat yang bisa mendengar talkshow kita pada radio Surya Menika FM Bariton FM ini pada malam hari ini. Iya. Selamat malam semuanya, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat, Dan Pak Cilik. juga saya sampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa gitu. Oke, terima kasih. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan COVID terhindar dari kita kan gitu. Amin. Ya. Artinya tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Senior Pak Badowo dan juga Bung Yandi. Kami rasa cukup jelas tentang perikanan kini kan. Artinya yang jelas maksud kita talkshow pada malam hari ini semoga itu untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan. Sama dengan pansus kemarin kan membuat rekomendasi itu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk perbaikan kinerja para OPD-OPD yang terkait di bawahnya kan begitu.
Nah, berkaitan dengan ikan kan, kalau memang itu sudah istilahnya gagal dalam satu program, coba program lain kita tiru di daerah lain kan program-program orang yang berhasil. Karena itu tidak sedikit dana yang dikeluarkan kan miliaran terus kan gitu. Jadi oleh sebab itu kalau misalnya kita membuat program yang kira-kira mau budget tidak ada manfaat untuk masyarakat, saya kira jangan terulang-ulang itu terus yang diulangi kan gitu. Kalau kita masih mengulang-ulang yang gagal itu berarti itu memang disengaja membuat gagal kan gitu. Iya. Kalau memang berulang-ulang Pak Cilik, mohon maaf, mohon izin. Ya. Ya. Berarti lebih bodoh dari keledai. Loh iya, keledai Ya. tidak mau. Untuk 2 kali pada batu yang sama kan? Iya, jatuh ke lubang yang sama. Iya. Iya. Ya, akhirnya itulah. Selalu jatuh Mungkin ke lubang mungkin yang sama. begini. Ya. Mungkin begini senior. Ya, Kalau ada pemeriksaan kan nggak mungkin nyelam dong BPKP atau Jebur BPK apanya. atau APH gitu kan. Nggak mungkin nyelam. Cuman persoalannya apabila itu tidak diselam bersifat tong, nah itu kan tidak perlu menyelam, bisa diperiksa gitu. Artinya yang jelas, Tokso dengan Pansus saya kira sejalan. Kita ini istilahnya ingin memperbaiki pemerintahan kita ke depan supaya dana-dana yang istilahnya disiapkan untuk Kabupaten Barito Timur itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat kan gitu. ya, itu tujuan intinya itu. Iya. Ya. Kalau memang tidak bermanfaat, untuk apa diulang-ulang kan gitu? Ya itulah makanya Iya. keledai aja nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Ya. Artinya kata pepatah itu sebodoh-bodohnya keledai tidak mungkin terantuk 2 kali pada batu yang sama kan gitu. Keledai itu adalah binatang yang paling bodoh sudah kan. Jadi kalau kita mau terantuk beberapa kali itu berarti ya itulah masyarakat bisa menilai. Padahal yang terantuk itu insinyur perikanan. Iya. Artinya sudah S2, S3, bahkan ada S20 kalau Samsung kan. Kembali jadi es lilin. Iya. Jadi S2, S3, kalau Samsung S20 kan ada sudah. Jadi kelihatan Ya artinya mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di DPR itu seiring dengan saya Pak Senior. ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan seiring dengan saya kan gitu. Kita ingin memperbaiki Barito Timur ini. Ya, justru itu kita mengkritisi. Ya. Artinya sebenarnya kemarin saya juga ada ngomong-ngomong dengan Pak Bupati. Katanya hasil rekomendasi Pansus ini akan dirapatkan dengan instansi terkait nanti katanya. Nah, itu maksudnya gitu kan. Iya. Jadi ini bahan-bahan yang sebenarnya begini loh. Ya. DPRD itu kan terbatas menginformasikannya ke masyarakat juga. Iya. Nah, kita ini kan mengangkat temuan pansus atau hasil pansus gitu kan, supaya masyarakat luas juga mengetahui inilah hasil pansus LKPD. Iya. Nah, saya kebetulan 2 hari yang lalu juga dapat LKPJ, apa 2 hari apa 3 hari ini sudah ya, saya pelajari betul. Iya. Ya kan? Waduh, ini kalau nggak dibahas satu-satu nggak tuntas. Saya bilang harus bahas. Malam ini mungkin kita bahas perikanan kelautan, besok pertanian, besok tenaga kerjaan, besok yang lain-lain lagi. Gitu. Artinya kata Pak Bupati, nanti Pak kita rapatkan dengan dinas terkait katanya kan gitu. Nah, dalam rangka memberikan bahan masukan kepada rapat kerja komisi dan instansi nantilah Tokso ini bisa digunakan sebagai bahan kerja. Artinya saya bilang sama beliau, saya sangat sepakat Pak. Artinya kinerja anak buah sampean kan saya bilang kan gitu. Artinya mudah-mudahan dengan adanya temuan-temuan ini kinerja aparat pemilihan itu ke depan lebih bagus saya bilang kan gitu. Iya betul. Ya terima kasih kata beliau. Ya Mak, sama-sama Pak Cilik. Ya. Oh saya yang jawab. Iya, oke. Artinya mudah-mudahan ada perbaikan ke depan kan. Seperti bilang senior tadi, kalau keledai tidak mau masuk dalam lubang yang sama berkali-kali kan gitu. Kok masa kita mau kan gitu. Sedangkan kita ini memprogramkan program kerja itu yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat luas kan begitu. Iya.
Jangan untuk mubazir untuk dibuang-buang kan gitu. Dana yang miliaran tersebut. Kita mengkaji kepada Kalimantan Selatan saja kan, yang berhasil yang dijual ke pasar itu semuanya ikan kerambat, tidak ada ikan terpal atau ikan tong kan gitu. Jadi Pak Cilik, Ya, jadi aku juga lagi mencermati perencanaan sesuai tupoksi berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan pemerintah, berdasarkan Inpres, berdasarkan Kepres, berdasarkan ke peraturan-peraturan menteri atau kepala badan, begitu kan? iya, Kemudian turun lagi kepada peraturan-peraturan gubernur. Sesuai tupoksinya, instansi ini tidak padu sama sekali antara perencanaan dengan tupoksi. Jadi ada banyak program yang tidak sesuai dengan yang tidak sejalan dengan tupoksi mereka berdasarkan aturan, saya rasa. Dan ini kenapa terjadi? Ini tidak sinkron, tapi ini mungkin terakhir kita membedahnya nanti karena masih banyak OPD yang masih saya teliti lagi. Kan OPD itu kan tupoksinya bukan hanya berdasarkan perbuk saja. iya. Tidak. Artinya sebagai itu yang hukumnya kan peraturan-peraturan yang di atasnya kan gitu. Aturan di atasnya juga menyatakan tupoksinya bagaimana, begitu kan. Kemudian ya kita sinkronkan dengan perencanaan yang ada dilakukan di Bapeda gitu, Bang. Iya. Nah inilah yang saya temukan gitu loh. Lo kenapa jadi begini? Ini tupoksinya kan arahnya ke administrasi, banyak administrasi gitu loh, ya kan. Justru untuk penunjang program yang lebih teknis itu seharusnya diangkat gitu loh. Ya, nah ini juga saya melakukan pencermatan dengan adanya RKPJ di tangan saya, kemudian hasil pansus yang sudah saya dapatkan, ya kan, kemudian saya rujuk ke peraturan, gitu kan. Nah ini tidak padunya di mana nanti. Ini juga temuan pansus, saya tertarik. Hal-hal beginilah yang saya dalam otak kepala saya ini akhirnya bergolak. Lo kok bisa tidak padu? Apa yang tidak padu? Kalau tidak padu kan masalah, gitu loh, ya kan? Nah, karena kata-kata di pansus begitulah saya jadi agak cermat sedikit gitu loh menelitinya. Tapi mungkin ini terakhir ya senior ya, Pak Cilik ya. Iya. Akhir nanti karena saya masih meneliti membedahnya lagi. Iya. Oke. Artinya yang jelas keinginan kita itu untuk kebaikan Bartim ke depan kan gitu. Iya betul. Makanya kita untuk menjatuhkan seseorang kan gitu. Makanya kita bilang kan pansus 2020 ini angkat jempol dan sangat cerdas, luar biasa. Saya tidak tahu tim mana yang bekerja orang-orangnya, Pak Cilik yang lebih tahu gitu kan. Apakah ke-10-nya bekerja atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Tapi dari hasil pansus ini sangat cerdas sekali, sehingga saya merasa tertantang untuk banyak pencermatan ulang. Ya, artinya yang jelas ya Bung Yani itu adalah hasil kerja pansus kan gitu. Ya. Kalau masalah yang kerja atau tidak kerja itu saya kira semua masyarakat bisa melihat kan. Iya. Ya, yang jelas itu adalah hasil tim pansus kan gitu. Betul. Oke, baik Pak Cilik. Ya. Ada Bang Badowo masih ada? Halo Bung Senior. Sebentar sebelum Bung Senior ada Pak Lilo. Pak Lilo, selamat malam Pak Lilo. Selamat malam. Ya, menikah Surya FM. Gimana Pak Lilo? Kabar sehat? Dia orang Bartim. Iya. Pak Lilo, silakan Pak. Ada Bung Badowo, ada Bung Yani dan juga Pak Cilik. Ini lagi membahas permasalahan ikan ini. tong. Selamat jumpa dengan semua narasumber yang sudah masuk. Iya. Selamat jumpa Pak Lelo. Salam jumpa Pak Lelo. Terima kasih apa yang disampaikan tadi. Karena masalah perikanan itu, kalau saya lihat dari tahun 2017 kemarin itu sudah gagal. Iya. Kenapa gagal lagi? Mau bikin gagal lagi sekarang. Itu yang aneh, itu program bagaimana kayak gitu tuh. Dikasih apa dengan masyarakat negeri begitu tuh. Tidak ada peningkatannya. Iya. Cuma Artinya menghabiskan uang negara aja. Yang jelas itu gagal buat masyarakat begitu Bung Lelo lah. Gagal buat masyarakat. Iya. Yang menggagalkannya dari atasannya. Iya.
Kalau ikan terpal sudah gagal, kenapa bikin ikan lagi dalam tong lagi? Iya. Ya. Dan itu aneh. Hmm. Program yang Contoh- aneh kayak gitu tuh. Contoh dijual orang di pasar itu semua hasil dari keramba, palelo lah. Kalau di pasar itu ikan sungai, ikan keramba yang ada itu. Iya. Iya. Tidak ada dalam artinya kolam terpal atau dalam tong kan? Nggak ada. Ikan dihara ini. Iya. Saya lihat yang kolam terpal itu semua hancur sekarang. Malah nyari untuk makanan itu nyari di sungai sudah sekarang. Nggak ada yang dari terpal. Saya ingin tanya sama Pak Lelo. Iya. Ya, Desa Harara berapa tong dapat? kalau tongnya nggak ada dapat di sini. Oh, tongnya tidak ada dapat. Nggak ada yang dapatnya. Oh, nggak ada ya? Kalau Ya. kolam terpal itu kulihat banyak orang merandam gatah Jawa ini Pak Palero. Oh, jadi tidak semua desa dapat tong ini ya? Enggak, yang di desa ini yang asalnya itu kan kolam terpal itu yang semua gagal. Hmm. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Iya. Kolam terpal. Kan kayak di Juru Banu, kayak di Cirang Baru diberi kolam terpal kan itu agak aneh mandak terpalnya di atas Banyuai. Iya, iya, iya. Kalau yang berhasil ini cuma satu yang saya tahu desanya itu. Oh, Cuma yang ada pernah itu berhasil kolam terpal itu cuma mereka Dano itu. Di mana itu? Serubanu. Nggak ada beban itu desa aja. Oh, ada Bang. oh Bamban. Di atasnya. Oh, di atas. Sewa pupuk. Tiap, Sewa pupuk kah? tiap apa, Pak? Di atas pupuk. Ah, tiap Cuma apa. itu. Hmm. Ya. Belum ada lagi program ikan terpal itu. Di sana sudah melaksanakan duluan. Oh, itu bukan program terpal pengadaan pemerintah, bukan ya? Bukan, mereka Ya. punya pribadi sendiri-sendiri aja. Tadi ya. Ah. Tapi berhasil. Hmm. Ya, ya, ya. Berarti sudah dibekali ilmu untuk pengelolaan tuh mungkin Pak Lelo ya. Nah itu lama punya mereka itu. Hmm. Berarti pintar masyarakat pada Mereka berarti pintar masyarakat pada dinasnya itu. Iya. Oke. Oke, Pak Lelo. cuma itu aja Bung Jas. Oke, Pak Lelo, terima kasih banyak. Selamat malam. Bung Badowo, ada Bung? Ya, Iya, Bung Badowo lo. ya, ya. Ada SMS yang masuk Pak ini berkaitan ini kemarin kan rencana untuk talkshow kita kan terkait dengan kartu hoak. Jadi sekarang ditagih ada SMS yang masuk 9924 tema yang saya dengar dan saya lihat di grup lain adalah tentang kartu hoak yang kemarin. Kenapa untuk hari ini ganti tema Bung Jos? Padahal saya ingin sekali nimbrung dan ikut di acara talkshow itu yang berkaitan dengan kartu hoak. Saya punya banyak kartu hoak. Bagaimana ini untuk penanganannya apa bisa diselipkan di acara ini? Nah, ini tugas Bung Senior nih, kartu hoak katanya. Yang mana kartu hoak ini? Silakan, Bung Badowo. Bentar. Iya. Ini lagi makan. Oh. Iya. Silakan kalau lagi makan. Saya lagi makan. Oke, silakan. Pak Cilik, berkaitan dengan kartu hoak yang dimaksud ini Pak Cilik. Ini saya mencermati ini kartu AMAS Pak Cilik. Silakan Pak. Ya, karena saya juga tidak termasuk dalam tim itu, Bung Jos. Iya, iya. Nah, karena artinya partai kami tidak mengusung yang bersangkutan untuk mencalon kemarin kan gitu. Tinggal kami tidak tahu jelas tentang kartu AMAS itu. Iya. Ya, Ya, oke, gini aja. Iya, silakan Senior, Saya silakan. ambil alih. Iya. ya. Nah, jadi gini. Ide kartu AMAS ini kan oleh ketua tim. Iya. Saya tidak perlu sebutkan orangnya. Inisialnya sudah saya sampaikan kemarin di medsos. Iya. Nah, lalu
gambar yang ada di situ, foto itu ya jelas K1, K2. Iya. Jadi itu tanggung jawab penuh bertiga itu. Jadi kalau tim kampanye ini tidak punya tanggung jawab penuh atas kartu itu. Iya. Nah, kenapa? Karena kartu itu yang menjanjikan, bukan tim kampanye. Tapi yang bersangkutan kan? Yang bersangkutan otomatis. Iya. Tanda tangannya kan ada di situ. Nah, kemudian itu adalah inisiatif dari ketua tim pemenangan. Iya. Nah, jadi kalau memang masyarakat keberatan, saya sudah sampaikan di medsos, di grup kita, kumpulkan kata Mas itu sekitar 100-200 mewakili. Karena saksinya puluhan ribu. Kalau Termasuk itu Bung Senior saksi juga kan? Ya, Termasuk Bung Senior jadi saksi kan? saya jadi saksi siap. Iya, iya. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau masyarakat merasa kecewa atau merasa itu adalah janji bohong, Janji palsu. janji palsu, itu bisa aja kerana hukum. Bisa. Iya. Ya itu saja mungkin pendapat dari saya. Berarti Jadi kartu saksi saya siap. berarti kartu itu bisa dinamakan juga seperti yang masyarakat bilang tadi kartu hoax tapi, Senior. Ya. Begitulah. Beda-beda tipis. Udah tipis. Oke. Baik. Bung Yandi. Oh iya, Pak Lelo. Bagaimana Pak Lelo terkait ini Pak? Kartu AMAS ini Pak. Bapak bisa Kalau masih punya kartu AMAS nggak Pak? Pak Lelo, selain Pak Lelo. Enggak. Saya nggak punya kerja emas karena saya tidak mendorong di 2018 itu. Oh gitu ya. 2018 kemarin ya. Ya. Oke, baik. Bung Yandi, silakan Bung. Ya, jadi setiap kepala daerah itu kan punya strategi kampanye. Strategi kampanye untuk pemenangan, ya kan? Nah, kartu AMAS ini pada prinsipnya memang dikategorikan sebuah janji. Iya. Tapi tanggung jawab tim lepas dari itu. Setelah pemenangan selesai dan tim kampanye dibubarkan, selanjutnya adalah yang berjanji itulah yang harus melaksanakan janjinya, gitu. Yang harus melaksanakan janjinya. Dalam hal ini adalah Bupati Barito Timur dengan Wakil Bupati Barito Timur. Jadi wakilnya juga terlibat ya? Jangan ditinggal, nggak boleh. Jangan terus pakai alasan, wah ini saya tidak tahu kalau nggak bisa begitu, nggak boleh. Itu kan pasangan namanya, pasangan. Anda satu paket. Satu Anda paket. juga harus bertanggung jawab, begitu kan? Nah, jadi kalau secara tim itu udah lepas itu. Karena tim itu setelah pemenangan itu tidak lama dibubarkan, gitu kan? Iya. Jadi kalau sudah bubar ya tidak ada lagi kewenangan untuk melaksanakan kartu itu. Yang melaksanakan kartu itu harusnya dijadikan program. Berarti yang punya ide-ide itu kira-kira kan? Tidak masalah yang punya ide. Bagaimanapun tim sukses itu bagaimanapun akan memenangkan siapapun dia akan memenangkan calonnya. Itulah tugas tim sukses. Namanya juga tim sukses. Ya kan? Namanya juga tim sukses. Tidak masalah persoalan itu. Cuman ini meluruskan saja ya. Ketika tugas tim sudah selesai dan tim ini dibubarkan kepanitiaannya, itu sudah selesai. Nah, tugas selanjutnya adalah melaksanakan janji itu. Ya yang bertanda tangan itu siapa? Iya. Yang bertanda tangan itu siapa? Kan begitu. Bertanda tangan di kartu ya? Ya betul. Itu yang sebenarnya yang real gitu. Kita bicara fakta gitu kan. Saya misalnya sebagai tim sukses, ketika tugas saya selesai, panitia dibubarkan, tim ini selesai tugas saya. Hanya saja beban moral tetap ada di belakang saya ngikutin itu saja. Beban moral namanya, ya kan? Tapi hanya secara beban moral gitu loh, ya kan? Ya ini kembali kepada pasal 61 ayat 2 dong, gitu kan? Sumpah dan janji kepala daerah. Jadi ketika mengucapkan sumpahnya,
baik itu dia bersumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 maupun janjinya. Nah, janji ini adalah termasuk bagian dari visi misi apapun janji kepada masyarakat pemilihnya. Itu yang saya ketahui, gitu kan. Nah, selebihnya itu silahkan pemegang kartu, karena saya tidak pegang kartu itu, gitu loh. Ini hanya meluruskan saja sifatnya. Yang bertanggung jawab terhadap kartu itu tetap di dua orang. Artinya yang pegang kartu Palelo itu ada pegang kartu. Nah, yang berhak menuntut adalah yang memegang kartu atau yang menerima janji. Jadi ini adalah hubungan antara yang memberi janji dan menerima janji. Bukti pemberian janji itu apa? Kartu emas, gitu kan? Nah itu sih ya, simpelnya, sederhana sekali kan. Berapa? Saya melihat di dua orang saja. Di dua orang ini saja. Demikian. Iya. Jadi dalam hal ini baik wakil maupun yang jadi adalah bertanggung jawab terkait dengan kartu ini intinya. Jangan coba-coba menghindar wakil bupati, foto dia ada kok. Sekarang dia nikmatin dah sebagai jabatannya sebagai wabub sekarang ini. Iya. Salah satu dia nikmatin itu karena suksesnya tim pemenangan. Iya. Gitu loh ya kan? Termasuk mobil dinas kan? Termasuk semua fasilitas. Jangan salah. Oh salah besar, dosa besar dia kalau mau menghindar tanggung jawab orangnya itu. Iya. Tak boleh begitu. Iya. Justru kalau begitu dia mau menghindar dengan alasan apapun itu tidak bisa diterima. Iya. Ini bukan hanya ditanggung oleh bupati sendiri, jangan salah, Anda sepaket. Nah, artinya orang yang tidak gentleman kalau tidak mengakui itu kan gitu. Tidak gentleman kalau tidak mengakui. Kalau sampai tidak ada pengakuan terhadap itu, katanya itu bukan urusan saya. Itu salah besar dan itu dosa besar. Iya. Iya. Jangan dibebankan pada kepala daerah saja, tidak boleh. Saya bukannya mau membela Pak Bupati, tidak boleh. Wakil juga harus ikut bertanggung jawab, izinkan itu. Iya. Iya. Karena fotonya terpampang dua orang itu kan. Iya, jangan sedikit-sedikit kita ke Pak Bupati. Oh, dia juga menikmati kok fasilitas kemenangannya. Iya. Tidak bisa begitu, tidak boleh. Dibebankan sama Pak Bupati saja, wah enak betul wakilnya. Kan begitu. Iya. Oke, baik. Pak Senior, Bung Badowo, masih bisa mendengar Bung Badowo? Oke, Bung Badowo. Untuk Pak Cilik, silakan Pak. Sebelum kita berpisah Pak, mungkin ada hal yang perlu ditegaskan dalam diskusi malam hari ini. Silakan Pak Cilik. Artinya yang jelas saya selaku Ketua Pansus menegaskan kembali bahwa rekomendasi yang kita buat itu semoga itu betul-betul didengarkan oleh pemerintah daerah akan begitu. Iya. Dan ada perbaikan kinerja ke depannya. Itu yang kita inginkan. Iya. Nah, dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di Kabupaten Barito Timur ini kan yang kita cintai ini. Iya. Artinya ada beberapa program yang kelihatannya gagal tapi tetap terulang kan gitu. Sehingga keinginan kita betul-betul kalau ada program itu bermanfaat untuk masyarakat luas kan begitu. Bukan untuk orang-orang tertentu saja kan kita inginkan. Iya. Kira itu saja Bang Jos. Oke, baik. Pak Lelo, sebagai masyarakat, apa Pak harapan Bapak untuk terkait dengan Barito Timur ini Pak? Harapan saya pertama untuk semua mereka pansus itu. Saya mengucapkan terima kasih buat mereka itu semua. Dan juga pimpinan kecilik itu. Dan mereka ini meningkatkan parti ini. Dari pemerintah yang ada. Cuma tergantung dengan pemerintahnya aja. Iya. Apakah mereka mau memakai program kayak gitu? Apakah mereka memakai program mereka yang keruan ini? Cuma itu aja Bang Gus. Iya, oke baik. Ada SMS yang masuk malam Bung Jos, Pak Yandi, Pak Cilik semuanya banyak program sangat indah. Banyak program terasa mubazirnya. Kenapa? Karena instansi terkait tidak bekerja, hanya menghabiskan dana
Dana Aba Isa. Dana Aba Isa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita berpisah sebentar, ada kita jeda saat. Anda masih tetap bersama kami di Radio Saya Anda Menikah. Oke, masih bersama Bung Jos Bimasena di acara Talk Show malam hari ini. Dan Bung Senior bisa mendengar, Bung Senior? Bung Badawo? Halo Bung Badawo? Halo Bung Badawo? Sudah ini. Oke, baik Pak Bung Yandi. Sebelum kita berpisah, Bung, silakan diambil satu kesimpulan dan juga nanti untuk khusus demonstran. Ya, jadi sekali lagi kami harapkan bahwa talk show malam ini adalah dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran bahwa kedepannya untuk bisa terjadi perbaikan. Dan apa yang kita pertanyakan di talk show ini juga diharapkan akan dipertanyakan oleh Komisi Kerja, tim Komisi Kerja di DPRD dalam rangka rapat-rapat kerja dengan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan, ya kan? Ya paling tidak akan terbuka bagi kita nantinya apabila ini sudah dilakukan rapat kerja. Apa sih, bagaimana sih mekanisme semua ini, bagaimana sih dari anggaran yang begitu besar ini. Karena jika kita melihat ada keterkaitan dari awal, pertama ada yang namanya pengembangan bibit ikan unggul, kita tidak tahu, tapi angkanya 400 juta lebih. Kemudian ada pembinaan dan pengembangan. Nah, untuk pembinaan dan pengembangan perikanan saja membutuhkan dana 442 juta, begitu kan? Nah, ini adalah bibit-bibit ikan, begitu kan? Nah, kemudian ada lagi bibit ikan dalam tong. Ikan sebenarnya yang baiknya namanya adalah bibit ikan dalam tong air, bukan pengadaan ikan dalam tong air, gitu kan? Karena dia dari kecil, dari bibit, gitu kan? Nah, yang kita pertanyakan adalah anggarannya yang juga begitu besar, gitu kan? 1M183.850 realisasinya. Ada juga masuk ke situ anggaran pelatihan 98 juta, gitu kan? Nah, kemudian ada juga kita temukan di LPSE untuk hibah itu 582 juta. Inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat, begitu kan? Sehingga apa? Sehingga nanti kita mendapatkan keterbukaan, transparansi, informasi mengenai hal ini. Nah, kedepannya ini dijadikan pembelajaran, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru memprogramkan hal-hal seperti ini tanpa ada standar yang bisa diukur. Harus melalui pengkajian, harus betul-betul melakukan pelatihan. Ini pelatihan singkat ini apa maksudnya? Saya bingung, gitu kan? Nah, kemudian ada satu lagi nanti akan dibahas season tersendiri yang temuan pansus juga adalah pelatihan yang ada di Naker, Dinas Tenaga Kerja, gitu kan? Itu konon kurang lebih lumayan besar angkanya, tapi tidak ada terbaca atau bagaimana atau bentuk lain digabung sama apa.
Ya, output dan outcome kan tidak terbaca kan? Iya, dan saya dengar pelatihannya sebentar saja, Pak. Nah, ini juga harus nanti akan ada sistem tersendiri nanti ya. Ya. Jadi istilahnya ini semua harus mengacu benar-benar untuk masyarakat banyak gitu kan. Artinya yang jelas Bung Yandi, setiap ada program itu harus terukur kan output dan outcome-nya kan gitu. Harus terukur. Bantulah Pak Bupati, Pak Kadis ya. Iya. Pak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu kabit, ya kan bantulah beliau gitu kan. Ini akhirnya kan saya bingung menyusun laporan saja demikian begini. Saya 3 hari yang lalu baru mendapatkan LKPJ-nya. Begini ya saya bilang. Betul, yang disampaikan itu adalah secara umum. Kalau mau tahu kan tim apa namanya di PRT bisa langsung ke lapangan menindaklanjuti persoalan-persoalan ini. Tapi udah gini-gini juga karena LKPJ-nya begitu kan. Bahkan ada yang capaian indikator kinerjanya melulu ngambil data BPS. Mana hasil programnya, kan ini lucu jadinya, kan begitu. Jadi hal-hal beginilah yang sebenarnya yang harus dicermati oleh kita semua. Jangan lupa di Bating ini banyak pengamat loh sekarang, gitu kan. Jadi jangan pengamatnya keliling sudah kan? Jadi banyak pengamat loh sekarang. Jadi kan tidak terbaca terlewatkan pun ketahuan gitu. Ya artinya ada LKPJ yang dibuat pansus saja yang ditinggal juga ketahuan kan? Nah, ya kan gitu kan karena pengamat itu tugasnya dia sangat rinci, sangat teliti dia, ya kan? Rinci sekali dia. Apa yang disebut dari A sampai Z, jangan sampai Anda ketinggalan menyebutnya karena dia sangat rinci seperti itu. Artinya jangan dianggap main-main lagi Barito Timur kan ya? Main-main Barito Timur. Hal-hal yang di LKPJ seperti ini ada banyak hal-hal yang dicermati sebenarnya. Makanya di talkshow ini kita kemarin bicara diskusi sama Bung Jos, kita nggak bisa secara global membicarakan ini harus rinci satu persatu OPD karena pansus sendiri menyorot pro OPD. Iya. Jadi artinya kita sorot satu-satu sudah Bung Yandi. Iya satu-satu ini benar-benar menyorot kinerja gitu kan. Nah, walaupun dalam keterbatasan waktu hanya 30 hari yang diberikan. Soalnya yang dilaporkan yang LKPJ itu kan laporan keterangan kerja mereka kan gitu. Iya betul. Ada banyak kok kita melihat antara laporan pansus dengan LKPJ dengan capaian indikatornya kok begini ya. Bahkan yang aneh itu kan RSUD. RSUD itu aneh tapi itu kan nanti sesi tersendiri juga, ya kan? Menggunakan dananya begitu besar, laporannya cuma jumlah ranjang. Hasil data BPS 2019. Nah, mati Belanda saya bilang. Ini lucu sekali yang begitu-begitu lucu sebenarnya. Iya kan? Nah, dan ini juga Bung Yandi, kalau kita soroti juga, itu rapid test itu kan harga sticknya itu kan berkisar sekitar 75.000. Nah, untuk daerah Kalsel itu hanya 175 sampai 200.000, untuk Barito Timur kok sampai 2,5 sampai 300.000 kan gitu. Oh iya. Nah, itu juga nanti akan ada pencermatan tersendiri mungkin ya. Iya. Terkait itu. Pencermatan tersendiri. Karena apa yang selama ini kita cermati kan berdasarkan data yang dicermati. Bukan sembarangan bicara gitu kan. Iya. Makanya rekomendasi pansus itu kan yang saya himpun dari hasil talkshow kita kan gitu. Iya betul. Jadi banyak hal yang dibicarakan di sini, ya kan? Banyak hal yang dicermati oleh pansus, banyak hal yang harus didiskusikan, tapi semua itu dalam rangka memberikan masukan. Artinya begitu LKPJ diserahkan pemerintah daerah, kita sandingkan dengan di talkshow kan gitu. Betul. Jadi talkshow ini adalah memberikan informasi secara luas kepada masyarakat yang belum bisa disampaikan oleh DPRD sendiri. Ya. Artinya karena DPRD terbatas penyampaiannya. Karena masyarakat tidak mungkin ada gitu kan? Paripurna istimewa kan gitu. Satu itu tujuan talkshow ini. Yang kedua adalah memberikan wacana diskusi sehingga menghasilkan satu bahan yang agar nanti bisa dibawa dalam rapat-rapat kerja sehingga menghasilkan perbaikan ke depan. Itulah tujuan talkshow ini begitu. Tapi jika memang ada indikasi lain ya silakan, saya bilang itu urusan APH.
gitu kan? Ya, yang jelas begini Bung Yandi. Yang jelas begini, kalau DPR mengundang masyarakat, apalagi di musim COVID ini kan tidak mungkin kan gitu. Ya, jadi Jadi oleh sebab itu radio ini adalah sebagai penyebar luasnya informasi dari DPR kan begitu. Iya, nah, iya, itulah kenapa Iya. kita mau menyuarakannya melalui Iya. ya ibaratnya kita juga, saya mau bukan bela Pak Ampera ya, bukan ya, seperti yang kartu Amas. Jangan coba-coba juga wakil mau menghindar. Jangan dibebankan ini sama Pak Ampera semata. Jangan Iya. dibebankan ini sama pada Pak Bupati semata. Tidak boleh begitu. Karena yang menikmati adalah keduanya. Yang diberikan fasilitas adalah keduanya. Dan saya rasa gitu kan, kalau masih menghindar, biar masyarakat menilai. Ya kan? Biar masyarakat menilai. Saya pengen meluruskan saja, ya kan? Kalau ada tuntutan masyarakat, Anda jangan berdalih, Anda jangan berkilah, gitu loh, ya kan? Dengan berdalih Akhirnya, tidak tahu. Jangan berdalih tidak tahu, sehingga orang semua tertuju ke Pak Bupati saja. Tidak boleh begitu. Tidak bisa begitu, tidak boleh. Itu yang saya ingatkan kepada Wabub ya. Jadi akhir kata, kita bersuara, kita menyampaikan, kita membuat satu kritik adalah untuk perbaikan ke depan. Perjuangan ini dibutuhkan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk perbaikan dalam rangka tercapainya visi misi kabupaten itu sendiri. Dan kita di sini bersuara, kita di sini menyampaikan bertujuan untuk menginfokan kepada masyarakat. Ini loh pekerjaan kepala daerah, ini loh visi misinya, ini loh yang telah dilaksanakan. Tapi ini juga kendala-kendala programnya, nah, ya kan? Nah ini loh DPRD yang akan nanti kita minta melalui rapat-rapat kerja agar mencari solusi ke depannya dengan instansi-instansi atau dinas-dinas terkait membicarakan untuk perbaikan-perbaikan itu sendiri. Akhir kata saya menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Harus. Oke, baik, terima kasih Bu Yandi, Pak Jilik dan Bung Senir Bado, juga Pak Alelo. Saya Bung Jas Bimasena, ada salah kata minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Waalaikumsalam.